Banyak orang di Indonesia sering bertanya, kenapa sih DPR begitu sulit dibubarkan? Pertanyaan ini muncul karena berbagai kontroversi yang sering menghantam lembaga legislatif tersebut, mulai dari kasus korupsi, perdebatan yang tidak produktif, hingga kebijakan yang kerap dianggap merugikan rakyat. Namun, di balik semua itu, ada alasan kuat mengapa DPR hampir mustahil untuk dibubarkan begitu saja. Pertama, kita harus memahami bahwa DPR bukan sekadar kumpulan anggota dewan. DPR adalah salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi di negeri ini. Dengan kata lain, posisi DPR sangat kokoh karena keberadaannya dijamin langsung oleh konstitusi. Jika ada yang ingin membubarkan DPR, maka yang harus diubah lebih dulu adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dan proses mengubah konstitusi bukanlah hal mudah. Harus ada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dengan syarat kehadiran minimal 2/3 dari seluruh anggota, dan bukan hanya hadir, keputusan juga harus disetujui oleh setidaknya setengah dari seluruh anggota MPR. Artinya, butuh dukungan politik yang sangat besar, dan itu hampir mustahil terjadi. Kedua, pembubaran DPR juga akan menimbulkan kekosongan kekuasaan, karena siapa yang akan membuat undang-undang jika DPR tidak ada? Siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintah? Sistem demokrasi kita mengandalkan trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau salah satu hilang, maka roda demokrasi akan pincang. Inilah yang membuat pembubaran DPR tidak hanya sulit, tapi juga berbahaya bagi stabilitas negara. Ketiga, secara politik, para anggota DPR tentu saja tidak akan pernah menyetujui langkah yang bisa menghentikan karier mereka sendiri. Mereka punya kepentingan, punya kekuatan, dan punya jaringan yang luas. Jadi, meskipun ada desakan besar dari rakyat sekalipun, para wakil rakyat ini akan selalu mencari cara agar lembaga mereka tetap berdiri. Namun, bukan berarti DPR tidak bisa disentuh. Rakyat masih punya kekuatan untuk menekan, bukan dengan membubarkan, tetapi dengan mengawasi, mengkritisi, dan menggunakan hak suara dalam pemilu. Karena pada akhirnya, yang duduk di kursi DPR adalah cerminan dari pilihan rakyat sendiri. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa DPR susah dibubarkan? Jawabannya jelas, karena DPR dilindungi oleh konstitusi, dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan demokrasi, dan tentu saja, para anggotanya punya kepentingan kuat untuk mempertahankan eksistensi mereka. Inilah fakta yang harus kita pahami. Bubarnya DPR bukanlah solusi sederhana. Yang lebih realistis adalah bagaimana kita mendorong agar lembaga ini benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan segelintir golongan. Karena demokrasi sejati bukan tentang membubarkan lembaga, tapi tentang memastikan lembaga itu bekerja sesuai dengan fungsinya, dan tugas terbesar itu ada di tangan kita semua, rakyat Indonesia.